Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukran kasiran ya Rabb. Syukran kasiran ya Allah. Maturnukan kathah ya Allah atas segala hidayah, atas segala nikmatnya yang kau berikan pada hambamu ini, pada manusia-manusia. Nikmat yang tiada tara adalah suatu kesehatan, suatu kesehatan terhadap keluarga, kesehatan terhadap istri dan anak, suatu kesehatan terhadap ibunda, suatu kesehatan terhadap saudara kita, diberi kesehatan suatu. Alhamdulillah. Marto nembah nuwun ya Allah, syukran kasiran atas nikmat dan inayah panjenengan. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, teragungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya nanti fitini wa dunya hatta al-akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hari ini, detik ini, jam ini kita masih bertemu di sini dalam ngaji bareng, bertatap muka, bermotivasi bareng tentang kehidupan. Karena apa? Di dalam suatu kehidupan, perjalanan hidupnya hamba Allah, perjalanan hidupnya manusia, seringkali kita merasakan suatu rencana-rencana kehidupan kita yang kita punyai, kehidupan kita yang kita rencanakan. Karena setiap manusia itu pasti punya program dan rencana hidup yang harus direncanakan dan untuk kebaikan kelangsungan hidup di dunia. Setiap manusia punya program hidup di dunia. Saya pun juga punya program. Manusia lain juga punya program. Saya lahiran tanggal sekian, tahun sekian. Saya nanti umur sekian saya bersekolah, sekolah, kuliah. Setelah kuliah saya bekerja pengen jadi apa? Pengusaha, bos, guru, dosen dan sebagainya. Akhirnya itu satu program. Ketika jadi guru, bos, dosen, dia pun punya program bagaimana cara meningkatkan penghasilan di dalam suatu pekerjaannya. Itu program. Karena Allah sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena ada suatu dalil mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang, nasib hambanya, nasib kaumnya, nasib umatnya, sehingga kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib, jadi suatu hal yang baik, jadi suatu hal yang program dan sebagainya itu memang kita diharuskan untuk termotivasi dengan suatu kehidupan di mana kita punya program, di mana kita punya rencana hidup untuk kelangsungan. Bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana memajukan apa yang kita pimpin, bagaimana mensejahterakan karyawan, anak buah yang kita pimpin,
Itu sangat perlu. Sangat perlu. Jadi suatu kepemimpinan, suatu lembaga, suatu dan sebagainya itu akan meningkat. Meningkat lebih baik, meningkat lebih baik, meningkat lebih baik, meningkat lebih baik. Kalau manusia itu hanya stagnan, berjalan di tempat, maka tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Bahwa tadi sudah saya katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi segala hidupmu, segala pekerjaanmu, segala apapun itu tergantung hamba Allah, tergantung manusia itu mau merubahnya menjadi lebih baik, mau meningkatkannya atau tidak. Karena seseorang, manusia nasibnya tidak akan bisa berubah kecuali manusia itu yang mau merubahnya. Contoh, satu hal berkeluarga. Di keluarga kita punya anak, kita membutuhkan biaya hidup, kita butuhkan kebutuhan-kebutuhan yang setiap hari harus kita penuhi. Yang harus dipenuhi. Ketika pemenuhan itu kurang, saya yakin seorang suami itu mesti mencari satu pekerjaan lagi, menciptakan satu pekerjaan lagi untuk merubah nasibnya. Dengan bekerja, dengan menciptakan pekerjaan, dengan bekerja dan sebagainya, maka akan mendapatkan suatu keuangan. Setelah itu pasti akan menambah, meningkatkan, merubah nasib kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarganya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu hambanya, tidak akan merubah nasib suatu manusia kecuali hingga manusia itu merubahnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.